Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Mata naga yang sedingin es menoleh ke arah 5 pesawat luar angkasa bajak laut. Para bajak laut dari pesawat luar angkasa itu sudah ketakutan, jelas bahwa naga emas raksasa ini ada di sini untuk melawan mereka. Semua meriam pesawat ruang angkasa diarahkan ke naga emas raksasa itu dan menyerang. Naga emas raksasa itu melesat dan membuat bayangan emas besar di angkasa. Kemegahannya saat naik ke langit mengejutkan para pemuda yang menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Gerakan itu, Golden Dragon Soar, yang diajarkan Guru Nana kepada Lan Xuanyu, segera muncul di kepalanya. Dia telah berlatih keras dan mencoba untuk memahaminya, tetapi dia tidak dapat menemukan esensi sebenarnya dari itu. Namun, saat ini, dia menemukannya. Ya, ini Golden Dragon Soar yang asli. Pesawat ruang angkasa pengintai kelas meteorit hanya berjarak sekitar 70 meter, dan setelah sosok emas raksasa itu melewatinya, pesawat luar angkasa itu meledak menjadi api besar dalam sekejap. Tidak hanya meledak, tetapi kekuatan ledakan juga mengirim 4 pesawat ruang angkasa lainnya terbang, dan sosok emas raksasa itu sudah lebih dari 1 kilometer jauhnya. Itu menakutkan. Tetapi juga pada saat inilah Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat seberkas cahaya raksasa datang ke arahnya. Tidak, lebih tepatnya, target sinar cahaya ini bukanlah dia, tapi pesawat ruang angkasa di belakangnya. Dia hanya menghalangi sinar cahaya ini. Sebuah kapal perang yang panjangnya lebih dari 150 meter, dengan tubuhnya menyinari lingkaran cahaya hijau tua, muncul entah dari mana dari kedalaman ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa serang kelas meteor, pesawat luar angkasa tak terlihat. Ini adalah reaksi terakhir dalam pikiran Lan Xuanyu. Pesawat luar angkasa ini adalah salah satu yang melepaskan jaring pemburu luar angkasa barusan. Para bajak laut tidak hanya mengaktifkan 5 pesawat ruang angkasa pengintai kelas meteorit untuk menyerang pesawat ruang angkasa sipil, tetapi mereka juga mengaktifkan pesawat ruang angkasa penyerang kelas meteor. Bom ini berasal dari meriam utama pesawat ruang angkasa serang kelas meteor. Di pesawat ruang angkasa, Tang Le, yang rambut birunya panjang terbang, masih berdiri di depan jendela saat dia melihat dengan tenang semua yang terjadi di luar. Ketika naga emas raksasa itu muncul, matanya menjadi agak linglung dan bingung, dan bahkan ada sedikit rasa sakit di antara alisnya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengingat apapun. Itu telah tertidur lelap dan hanya bisa bertarung di bawah kendalinya. Jadi mengapa Tang Le memiliki naga seperti itu? Le Qingling berdiri di sampingnya, sudah terpana oleh pemandangan itu. Naga? Sebenarnya ada naga? Dari mana asalnya? Petik 1. Tiba-tiba, dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya berubah, karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Hanya matanya yang masih bisa melihat apa yang ada di depannya, dan otaknya masih bisa berpikir. Seluruh pesawat ruang angkasa membeku pada saat bersamaan. Semua jeritan ketakutan dan semua sorakan saat naga muncul berhenti pada saat itu. Di kejauhan, naga emas yang menerkam menuju pesawat ruang angkasa bajak laut kedua terhenti dan pesawat ruang angkasa bajak laut yang berputar juga berhenti, begitu pula Mesya milik pesawat ruang angkasa. Segalanya tampak berhenti pada saat itu. Sinar cahaya raksasa itu sudah mencapai cahaya depan kapal perang luar angkasa yang dikemudikan Lan Xuanyu, yang juga berhenti. Ya, bahkan cahayanya tidak dapat terus bersinar dan membeku di depan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyadari bahwa dia juga tidak bisa bergerak, tetapi seperti Lelintong, dia setidaknya masih bisa berpikir. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang yang lainnya, termasuk para bajak laut, yang telah kehilangan semua kemampuan untuk berpikir, kepala mereka benar-benar kosong. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Petik 1. Lan Xuanyu sudah siap untuk mati, tetapi sinar cahaya yang mencolok membeku di depan matanya dan tidak bergerak maju sama sekali. Kemudian, dengan heran, dia melihat sosok di tengah cahaya. Ya, itu adalah sosok manusia. Dan dibandingkan dengan sinar cahaya yang ganas, orang ini terlihat sangat lemah, tapi rambut biru yang berterbangan di belakang kepalanya sangat berbeda. Dia hanya berdiri di depan sinar cahaya di udara dan berjalan ke arahnya perlahan.
Setiap kali dia mengambil langkah, sinar cahaya itu akan memendek sedikit. Pemandangan luar biasa seperti ini muncul di alam semesta. Meriam dari pesawat ruang angkasa Serang kelas Meteor benar-benar mundur saat orang itu berjalan maju. Kembali ke masa lalu. Sosok itu berjalan dengan santai, tapi sepertinya dia akan mencapai akhir dalam beberapa langkah. Sinar cahaya menghilang dan bom pesawat ruang angkasa Serang kelas Meteor menghilang kembali ke dalam mulut meriam. Kemudian, orang itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Lan Xuanyu. Mereka jauh sekali. Tapi Lan Xuanyu entah bagaimana bisa melihat kehangatan dan senyum di wajahnya dengan sangat jelas. Itu dia, paman itu, mata biru-biru dan wajah gagah. Lan Xuanyu masih ingat dengan sangat jelas ketika dia menggendongnya dan menyanyikan lagu itu, "Lindungi waktu, lindungi kamu." Kenapa dia di sini? Pikiran itu baru saja muncul di kepalanya ketika Lan Xuanyu melihat Tang Le perlahan melangkah keluar dan ke busur pesawat ruang angkasa serangan kelas Meteor itu. Apa yang dia lakukan? Sebelum dia bisa berpikir atau menebak, Lan Xuanyu melihat 8 naga emas tiba-tiba muncul di berbagai bagian pesawat ruang angkasa serangan kelas Meteor, dan di saat berikutnya, 8 naga emas menabraknya. Ledakan. Ada suara gemuruh yang keras, dan di ruang yang luas ini, pesawat ruang angkasa serangan kelas Meteor yang lebih dari 150 meter, yang memiliki senjata yang tak terhitung jumlahnya dan perisai pelindung yang kuat, meledak menjadi bola api raksasa. Lan Xuanyu tercengang. Dia tidak percaya bahwa adegan ini benar-benar nyata. Satu orang, ini hanya kekuatan satu orang. Dia benar-benar menghancurkan sebuah pesawat luar angkasa. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini benar-benar menjungkir balikkan pemahamannya tentang kemampuan umat manusia. Dong dong dong. Suara itu merambat. Lan Xuanyu dengan cepat menoleh untuk melihat, dan wajah tampan muncul di luar kapal perang luar angkasa miliknya. Tang Le menunjuk ke arahnya, lalu menunjuk dirinya sendiri. Mulutnya bergerak sedikit, dan suara lembut bergema di telinga Lan Xuanyu. Ini akan menjadi rahasia kita. Setelah berbicara, dia melambai ke Lan Xuanyu dan, dalam sekejap cahaya keemasan, menghilang tanpa jejak. Itu juga pada saat inilah waktu kembali dan semuanya kembali normal. Di kejauhan, serangkaian ledakan terjadi bersamaan dengan kemunculan berkas cahaya yang intens. Di bawah serangan naga emas raksasa, pesawat luar angkasa bajak laut lainnya juga meledak dan menjadi bola api, menerangi area tersebut. Penampilan Tang Le adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lan Xuanyu sama sekali. Itu semua adalah kekuatan satu orang. Hanya satu orang yang cukup untuk mengubah seluruh situasi. Dia sendirian menangani meriam utama pesawat ruang angkasa, lalu menggunakan satu kaki untuk menghancurkan pesawat ruang angkasa Serang kelas Meteor. Itu hanya prestasi yang mustahil? Bisakah kekuatan seorang pria benar-benar memiliki tingkat kekuatan seperti itu? Apakah dia manusia, atau seperti yang dikatakan legenda, dewa? Segala sesuatu di dalam pesawat luar angkasa kembali normal. Semua awak kapal dan personel bersukacita. Setelah awalnya putus asa, kru mengira mereka ditakdirkan untuk mati karena serangan pesawat ruang angkasa bajak laut. Tapi, semuanya tiba-tiba berubah ketika kepala naga emas muncul dan membalikkan situasi, malah menghancurkan semua bajak laut luar angkasa. Bagaimana itu terjadi tidak penting. Yang paling penting adalah semua orang selamat. Lei Qingling berdiri di sana seperti patung saat dia menatap Tang Le, yang tiba-tiba muncul kembali di hadapannya. Tang Le mengangkat tangannya dan mengangkat bahu. Apa? Lei Qingling menelan ludah, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba menyentuh wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berani melakukan hal seperti itu. Pipinya hangat dan kulitnya terasa sangat nyaman, bahkan lebih baik dari kulitnya. Itu fleksibel dan halus, dan terasa enak saat disentuh. Yang lebih penting, dia adalah manusia, seseorang yang nyata dan berwujud berdiri di hadapannya. Namun, dia telah melihat semuanya. Hanya Lan Xuanyu dan dia yang menyaksikan orang yang menyelesaikan pertempuran. Apa, sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Lei Qingling tergagap. Tang Le menghela nafas. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengenal diri saya sendiri, apakah Anda akan mempercayai saya? Saat kau menyelamatkanku dari laut, aku sudah kehilangan semua ingatanku.
Naga emas yang Anda lihat harus menjadi rekan saya sebelumnya atau jiwa-jiwa yang Anda sebutkan sebelumnya. Tapi dia jatuh tertidur lelap, dan aku tidak bisa membangunkannya. Saya masih tidak dapat mengingat masa lalu saya, tetapi saya secara bertahap mendapatkan perasaan bahwa saya memiliki kemampuan yang menonjol dari masa. Ada kalanya saya terkejut dengan apa yang dapat saya lakukan, dan saya tidak yakin dari mana kemampuan ini berasal. Mungkin saya juga seorang Soul Master. Tapi, karena saya berbeda dari yang lain, saya tidak berani mengungkapkan apapun di depan Anda. Petik 2. Le Qingling menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Baru saja, apakah semua orang melihat apa yang Anda lakukan? Petik 2. Tang Le menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketika saya bergerak, saya menutupi indera mereka, jadi tidak ada yang bisa melihat saya. Tidak ada yang akan tahu bahwa itu aku. Petik 2. Le Qingling menghela nafas lega, dan matanya menjadi jernih sekali lagi. Dia mengangkat tangannya dan membelai wajah Tang Le. Maksudmu, aku satu-satunya yang tahu tentang ini? Tang Le melihat keluar jendela ke kapal perang luar angkasa yang mengambang di angkasa dan menganggukkan kepalanya. Le Qingling menghela nafas, itu bagus, itu bagus. Kami tidak dapat membiarkan siapapun mengetahui hal ini. Saya tidak ingin siapapun membawa Anda pergi dan memperlakukan Anda sebagai spesimen laboratorium. Ingat ini, Anda adalah Yang Noble Le yang hanya tahu cara bernyanyi, bukan Soul Master yang kuat. Tolong jangan mengungkapkan kemampuan Anda di masa depan, kecuali Anda dipaksa untuk melakukannya. Astaga, saya belum pernah mendengar tentang pesawat ruang angkasa bajak laut yang dihancurkan oleh tangan kosong manusia. Soul Master sebenarnya sekuat itu? Petik 2. Tang Le menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak sesederhana itu. Apa yang saya lakukan sekarang adalah hasil dari saya menggunakan semua kekuatan di tubuh saya. Jika saya tidak meledakkan inti panduan jiwa di dalam pesawat ruang angkasa, itu tidak akan semudah itu. Saya memiliki perasaan bahwa saya dulu kuat di masa lalu, tetapi saya tidak dapat memahami kekuatan ini sekarang. Bagaimanapun, saya tidak dapat mengingat masa lalu saya. Kebanyakan, saya merasa bahwa saya hanya dapat secara naluriah mengeluarkan sedikit kekuatan saya. Petik 2. Kalau begitu jangan pikirkan lagi, kata Le Qingling. Tapi ini benar-benar aneh. Jika Anda begitu kuat, semua Soul Master yang kuat harus tahu siapa Anda. Namun, Anda sudah lama keluar, namun tidak ada yang melangkah maju untuk mengklaim identitas Anda. Petik 2. Tang Le tertawa getir. Klaim, kamu pikir aku semacam hewan peliharaan, bukan? Petik 2. Le Qingling terkikik, lalu mengangkat tangannya ke arah wajahnya sekali lagi. Namun, kali ini, Tang Le tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya dan mundur selangkah. Itu lebih dari cukup, jangan memanfaatkan saya. Petik 2. Perhatian semua penumpang, perhatian. Keberuntungan bersinar atas kami, karena kami telah mengatasi cobaan berat. Saya kapten kapal. Musuh kita, para bajak laut, telah dihancurkan. Meskipun saya tidak tahu dari mana naga emas itu berasal, kami semua aman sekarang. Ketika Mesha dan kapal perang yang melindungi kami kembali, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kami akan bergerak menuju surga Dou Planet dengan cepat. Semuanya akan baik-baik saja, dan saya harap semua orang tetap tenang dan tenang. Sebentar lagi, kami akan membagikan beberapa makanan untuk semua orang. Petik 2. Pengumuman pesawat luar angkasa selesai keluar. Ya, masalah tersebut telah diselesaikan. Seolah-olah semuanya adalah mimpi. Ketika kapal perang luar angkasa Lan Xuanyu kembali ke pesawat luar angkasa, lebih dari 10 anggota awak menyambutnya, bersama dengan tepuk tangan dan sorakan. Tidak diragukan lagi bahwa naga emaslah yang telah membalikkan keadaan. Meskipun demikian, prestasi luar biasa Lan Xuanyu dalam menghancurkan 2 Mesha bajak laut telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Kontrolnya yang luar biasa, terutama, terlalu luar biasa. Selamat datang kembali, pilot yang terhormat. Saya Kapten Pesawat Ruang Angkasa, Sun Weiping. Terima kasih untuk... Kaptennya adalah seorang pria parubaya berusia 40 tahun. Dia telah membawa kru untuk secara pribadi menerima Lan Xuanyu dengan rasa terima kasih, tetapi setelah melihat penampilan Lan Xuanyu, dia berhenti di tengah pidatonya. Tampan, dia terlalu tampan.
Ketika Lan Xuanyu berdiri tepat di hadapannya, memperlihatkan wajah kekanak-kanakan dan tinggi badannya, yang dua kepala lebih pendek dari kepalanya, Sun Weiping tidak lagi dapat berbicara. Kamu pilotnya? Sun Weiping bertanya dengan kaget. Saat ini, pikiran Lan Xuanyu masih berada pada ledakan yang luar biasa dan menjawab dengan linglung, "Ya, ini aku." Reaksi pertama Sun Weiping adalah bahwa itu tidak mungkin, dan dia segera menoleh ke pramugari yang membawa Lan Xuanyu. Pramugari mengangguk. "Itu dia, itu memang dia. Dia mengaku telah mempelajari uji coba kapal perang antariksa sebelumnya, dan saya panik, jadi bawa dia ke sini." Petik 2. Sun Weiping tidak tahu harus berkata apa. Anak di depannya berusia berapa? 13 atau 14? Mereka benar-benar mengizinkan seorang anak untuk mengemudikan kapal perang luar angkasa? Tapi, dia benar-benar menghancurkan dua mesia. Ungkapan, orang bodoh tidak takut, benar-benar tepat di sini. Uhuk. Nah, kamu sangat hebat. Atas nama seluruh kru, Anda sangat berterima kasih. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Semua pujian dan ungkapan yang dia pikirkan sebelumnya tidak berguna untuk anak kecil. "Kapten Paman, bolehkah aku meminta sesuatu?" Lan Xuanyu tiba-tiba menatap Sun Weiping dengan menyedihkan. Kali ini, tidak hanya ekspresi Sun Weiping yang membeku, tetapi wajah anggota kru lainnya juga berubah menjadi aneh. Bukankah ini anak yang melakukan aksi dengan kapal perang luar angkasa dan bahkan menghancurkan dua mesia? "Apa itu?" Sun Weiping bertanya. "Bisakah kamu tidak memberitahu orang tuaku tentang apa yang baru saja aku lakukan?" Kata Lan Xuanyu. "Katakan saja saya pergi ke toilet dan terjebak di dalam. Apakah itu oke?" Petik 2. Sun Weiping terkekeh pahit. "Anak, bukan karena pamanmu tidak mau membantumu, tapi pikirkanlah. Ini adalah masalah besar, dan Heaven Door Planet pasti akan menyelidiki semuanya dengan jelas. Bagaimana kita bisa menyembunyikan masalah seperti itu? Jika kami menyembunyikannya sekarang, kami masih harus menjelaskan semuanya kepada pihak berwenang. Dan Anda telah berkontribusi besar hari ini dan pasti akan dipuji. Ini sangat bermanfaat untuk masa depan Anda. Kamu benar-benar memiliki keberanian yang besar untuk seseorang seusiamu." Petik 2. Beberapa menit kemudian, Lan Xuanyu yang sedih, dengan Kapten Sun Weiping yang menemaninya secara pribadi, tiba di depan Lan Xiao dan Nan Cheng yang masih menderita shock. Lan Xiao dan istrinya benar-benar tidak bisa berkata-kata setelah mendengarkan penjelasan Sun Weiping dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Nan Cheng menarik Lan Xuanyu dan memukul pantatnya beberapa kali. Kemudian, dia memeluknya dengan erat dan berteriak. Lan Xuanyu menerima pukulan itu dengan jujur dan tidak berani mengatakan apapun. Lan Xiao memandang putranya, yang tiba-tiba tumbuh besar. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan campur aduk? Lan Xuanyu hanya mengucapkan satu kalimat, dan itu benar-benar meluluhkan hati mereka, "Ayah, Bu, aku hanya ingin melindungi kalian." Pesawat ruang angkasa itu akhirnya kembali ke rute aslinya, dan setelah melalui insiden besar seperti itu, selain naga emas yang muncul entah dari mana, tidak diragukan lagi bahwa Lan Xuanyu menjadi pahlawan kecil dari kabin kelas ekonomi. Lan Xiao dengan sopan menolak tawaran baik sang kapten untuk meningkatkan kabin mereka, karena keluarga yang terdiri dari 3 orang itu masih lebih suka tinggal di kabin kelas ekonomi. Setelah serangkaian pujian, Lan Xuanyu akhirnya bisa duduk di kursinya sendiri dengan damai. Di hari-hari berikutnya, dia duduk di sana dengan linglung, memikirkan tentang keterkejutan di hatinya. "Bu, menurutmu apakah kekuatan manusia bisa melawan pesawat luar angkasa?" Lan Xuanyu berbalik untuk bertanya pada Nan Cheng. Nan Cheng menjawab, "Ibu juga tidak tahu. Legenda mengatakan bahwa Battle Armor Master yang kuat itu mungkin bisa menangani miniatur pesawat luar angkasa. Anda secara alami akan mengetahui jika Anda berhasil menumbuhkan ke tingkat itu di masa depan." Petik 2. Ketika Lan Xuanyu masih kecil, dia melihat armada federal yang luar biasa dan luas, dan setelah mendengarkan begitu banyak cerita tentang pesawat luar angkasa, dia secara naluriah percaya bahwa pesawat luar angkasa adalah kekuatan terkuat di alam semesta. Karena itu, dia bertekad menjadi pilot kapal perang. Namun, langkah keren dari Tang Le itu benar-benar mengubah persepsinya. Jika kekuatan manusia cukup untuk melawan pesawat luar angkasa, lalu mengapa belajar mengemudikan kapal perang?
Dia hanya perlu meningkatkan kekuatannya dan menjadi begitu kuat, sehingga dia bahkan tidak akan takut saat menghadapi kapal perang. Guru berkata bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup secara langsung di luar angkasa, tetapi bukankah dia melihat Tang Le hidup di luar angkasa? Dia tidak memiliki perlindungan sama sekali dan hanya berjalan-jalan di luar angkasa untuk menghancurkan pesawat luar angkasa. Semuanya terlalu luar biasa. Paman Noble Le seharusnya berada di pesawat luar angkasa ini, tetapi Lan Xuanyu tidak dapat melihat kabin kelas 1 di lantai atas. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat ini dan benar-benar ingin naik, tetapi dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Dia hanya ingat Yang Noble Le memberitahunya bahwa itu adalah rahasia di antara mereka. Segera, pesawat luar angkasa yang tidak beruntung ini akhirnya mendarat di planet Dou Surga dengan selamat. Saat wahana itu mendarat, sudah ada banyak mobil polisi dan berbagai awak yang mengelilinginya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan menginterogasi semua penumpang mengenai apa yang terjadi, dan akan melakukan pemeriksaan lengkap dan servis pada pesawat luar angkasa ini. Semua informasi yang relevan telah dikirim, dan penumpang harus ditanyai satu persatu. Di kantor polisi di pusat ruang angkasa, Lan Xuanyu akhirnya bertemu dengan Yang Noble Le lagi. Karena status istimewanya, Tang Le dan Le Qingling secara alami adalah yang pertama ditanyai. Ada banyak tekanan dari konsorsium Tang Le terhadap polisi. Ketika Tang Le berjalan melewati Lan Xuanyu, dia berhenti di jalurnya dan memberi isyarat agar pengawal menunggu. Kemudian dia pergi ke Lan Xuanyu, melepas topengnya, dan memperlihatkan wajah tampannya. Mata mereka bertemu, dan Lan Xuanyu langsung bersemangat. Dia ingin berbicara, tetapi Tang Le berbicara lebih dulu. Kita bertemu lagi. Namamu Lan Xuanyu, kan? Petik 2. Melihat Tang Le tiba-tiba, baik Lan Xiao dan Nan Cheng menjadi tercengang. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa superstar ini sebenarnya berada di pesawat ruang angkasa yang sama dengan mereka. Ya, Paman. Tang Le mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Paman mendengar semua tentang apa yang kamu lakukan. Anda luar biasa, pahlawan kecil. Baiklah, Paman akan pindah dulu sekarang. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Setelah berbicara, dia melambai ke Lan Xuanyu, dan pergi dengan pengawalnya. Ingat janji kami, suara lembut Tang Le bergema di telinga Lan Xuanyu. Dia benar-benar memiliki begitu banyak pertanyaan untuk Tang Le, tetapi sekarang dia tidak punya kesempatan lagi.